Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilal Hamdi. Saya dari Universitas Turnajaya Madura, Fakultas Pertanian, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Dengan NIM 23511000048. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit informasi tentang tumbuhan air. Tumbuhan air merupakan tumbuhan yang secara keseluruhan daur hidupnya berada di suatu perairan. Baik cara berkembangbiaknya, cara fotosintesisnya, dan lain sebagainya. Dan tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri baik tergenang maupun mengapung. Dan di sini saya ingin menjelaskan berbagai jenis serta morfologi dan perannya suatu tumbuhan air. Yang pertama jenis tumbuhan kangkung, dan yang kedua jenis tumbuhan kayu apu, dan yang ketiga jenis tumbuhan eceng gondok. Yang ketiga-tiganya ini dapat ditemukan di suatu perairan baik rawa, danau, dan sungai, anak sungai, dan lain sebagainya. Dan jenis tumbuhan air yang pertama yaitu jenis kangkung. Kangkung secara morfologi, yang pertama secara daun memiliki daun yang meruncing. Kedua, memiliki batang yang dalamnya itu memiliki rongga, sehingga tumbuhan kangkung ini dapat mengapung secara maksimal. Kemudian secara akar, akar mempunyai dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Yang mana akar serabut ini terdapat pada akar tunggang seperti rambut-rambut kecil. Tumbuhan kangkung ini memiliki peran penting sebagai dapat mampu mengubah bahan-bahan organik terdapat di suatu perairan menjadi suatu nutrisi atau nitrogen. Kemudian yang kedua yaitu jenis tumbuhan kayu apu. Secara morfologi, tumbuhan kayu apu ini tidak memiliki batang. Kemudian pada daun, tumbuhan ini memiliki daun seperti bunga mawar yang berjari. Kemudian teksturnya sangat lembut dan sangat licin. Kemudian mempunyai akar serabut yang berfungsi sebagai mengikat suatu bahan-bahan zat logam yang terdapat pada suatu perairan. Dan yang terakhir yaitu jenis tumbuhan air eceng gondok, yang mana secara morfologis daun eceng gondok ini mempunyai daun tunggal dan melebar. Kemudian secara batang terdapat di dalamnya lapisan-lapisan tipis berwarna putih dan terdapat rongga-rongga kecil sehingga mampu tumbuhan air ini dapat mengapung pada suatu perairan. Kemudian secara akar memiliki akar serabut dan memiliki akar serabut seperti rambut kecil-kecil yang terdapat gelombang-gelombang sehingga mampu menjadi peran penting untuk tumbuhan ini dapat mengapung secara maksimal. Yang terakhir ini merupakan penjelasan umum dan suatu peranan terdapat pada suatu tumbuhan air. Secara umum, tumbuhan air ini seperti kayu apu dan eceng gondok dapat berkembang biak secara luas. Keberadaannya dipengaruhi oleh zat nitrogen atau zat logam berat, zat bahan organik atau limbah, yang mana membuat kembang biaknya secara luas. Dan jenis tumbuhan seperti eceng gondok dan kayu apu ini biasa dapat menutupi suatu permukaan perairan. Kemudian perannya tumbuhan air yaitu yang pertama dapat menjadikan bahan organik menjadi bahan nitrogen atau nutrisi, sehingga menjadikan makanan terhadap ekosistem lainnya. Kemudian yang kedua yaitu dapat mengikat suatu bahan logam berat, zat adiktif, zat bahan organik.